Terima kasih, Pak Akbar. Kebetulan saya sudah kenal beliau sejak lama. Bahkan jauh sebelum mengajar di sekolah kita. Sudut mata Pak Akbar berkerut mendengar ucapan Pak Amir. Maksudnya, mungkin, justru Pak Akbar lah yang tidak mengenal Pak Juno lebih jauh. Pria itu terkekeh. Silahkan duduk. Biar kita bicara dengan kepala dingin. Yang lain boleh keluar dulu, saya akan bicara dengan Pak Akbar dan Pak Juno saja. Pak Amir segera mengambil posisi duduk dan meminta sang kepala sekolah untuk ikut duduk. Arvin hendak keluar mengikuti para guru sebab merasa dirinya tidak punya hak untuk tetap di sana. Namun, Juno menahannya. Kamu harus tetap di sini, karena ini juga ada hubungannya dengan kamu dan Sisil. Ucap Juno, membuat niat Arvin untuk keluar dari ruangan urung. Pak Akbar melirik Juno dan juga Pak Amir. Akan ia gunakan lidah tajamnya untuk menekan dan memojokkan Juno persis seperti yang ia lakukan tadi. Maaf, Pak Amir. Saya tidak bermaksud memojokkan Pak Juno. Tapi, tindakannya tidak bisa lagi dianggap wajar. Ini sudah mencoreng profesi guru sebagai tenaga didik yang seharusnya menjaga kehormatan guru dan siswanya, ujar Pak Akbar. Juno melirik Pak Amir dengan sikap yang masih tenang seperti sejak awal, seolah ucapan tajam Pak Akbar bukan masalah berarti baginya. Saya sudah tahu jauh sebelumnya, ucap Pak Amir tersenyum. Apa? Pekik Pak Akbar dengan mata memicing. Pak Amir sudah tahu. Benar. Bahkan, sebelum mendaftarkan Sisilia Radisti ke sekolah ini, Pak Juno sudah meminta pendapat saya lebih dulu. Beliau sempat menanyakan akan dibawa kemana Sisil, apa ke PKBM atau ke sekolah lain saja. Sayalah yang menyarankan beliau untuk memasukkan Sisil ke sekolah kita. Mata Pak Akbar membulat penuh. Hampir tak percaya dengan informasi yang didengarnya. Ia menatap Juno dan bertanya dalam hati tentang sedekat apa hubungan Juno dengan sang pimpinan yayasan. Justru saya kemari untuk membahas hal lain, ucap Pak Amir, membuat Juno menyeringai menatap pria itu. Pak Amir lantas mengangkat sebelah tangannya dan memberi isyarat kepada ajudannya untuk mendekat. Seorang pria berpakaian rapi mendekat dan menyerahkan sebuah map yang kemudian digeser Pak Amir ke hadapan kepala sekolah tersebut. Jelaskan ke saya apa ini, Pak Akbar. Tergelagap. Pak Akbar meraih map dengan penuh keraguan dan membuka isinya. Apa yang tertera di dalamnya membuat pria parubaya itu gemetar, hingga nyali menciut dan tak berani lagi bersuara. Jangan pikir saya tidak akan tahu tentang penyalahgunaan dan penggelapan dana sekolah yang dilakukan Pak Akbar dalam beberapa tahun ini, desis Pak Amir menatap tajam. Maaf, Pak Amir. Ini fitnah. Saya sama sekali tidak pernah memanfaatkan dana sekolah untuk hal pribadi apalagi yang dituduhkan dalam berkas-berkas ini. Masih mau mengelak rupanya, ucap Juno berdecak, lalu menatap Pak Amir. Saya bahkan menemukan aliran dana yang tidak wajar, pembelian perangkat sekolah yang sebenarnya tidak ada, renovasi gedung sekolah yang mangkrak tapi pengeluaran dana terus berjalan dan masih banyak lagi. Jangan sembarangan menuduh kalau tidak punya bukti, Pak Juno. Ujar Pak Akbar membela diri. Saya sudah difitnah, Pak Amir. Selama 4 tahun lebih memimpin sekolah ini, saya tidak pernah melakukan apa yang dituduh. Silahkan jelaskan nanti di kantor polisi. Pak Amir menyeringai. Dalam sekejap wajah Pak Akbar memucat. Ia menunduk dan seolah kehilangan taringnya. Tatapan penuh selidik ia arahkan kepada Juno. Oh ya, mungkin Pak Akbar sedang bertanya-tanya tentang siapa Pak Juno. Kenapa beliau bisa bebas mengakses data penting sekolah? Biar saya jelaskan, beliau adalah putra tunggal mendiang Pak Arman Wirawan, pemilik yayasan sekaligus pemilik dan pendiri sekolah kita. Pak Akbar semakin menunduk dan kehilangan kata.
Arvin mau tahu siapa di balik pemerasan dan penipuan yang terjadi kepada kamu. Beliau adalah dalangnya. Juno menunjuk Pak Akbar dengan matanya. Arvin yang terkejut dan bingung hanya menatap Pak Akbar. Apa maksudnya? Orang yang memeras kamu sudah mengakui semuanya. Dia bekerja di bawah perintah Pak Akbar. Ayah kamu telah ditipu dan harus mengganti kerugian sebanyak 2 miliar. Surat perjanjian hutang piutang yang ditunjukkan kepada kamu itu tidak sah. Rahang Arvin mengetat. Sayangnya, saat ini lengan kirinya masih terbalut gips. Andai tidak, ia pasti sudah menyerang Pak Akbar atas apa yang diperbuatnya selama ini. Jadi surat perjanjian yang menjadikan Sisil sebagai jaminan itu. Ayah kamu tidak pernah menggunakan anaknya untuk dijadikan jaminan. Semua hanya rekayasa Pak Akbar untuk meraup keuntungan dari ketidaktahuan kamu. Juno melirik Pak Akbar dan tersenyum sinis. Maaf, Pak Akbar, permainan Anda selesai di sini. Silahkan tunggu kedatangan dari pihak kepolisian untuk menangkap Anda. Pak Akbar menarik napas dalam-dalam demi mengurai sesak. Lalu, segera meninggalkan ruangan itu dengan tergesa-gesa. Sementara Juno dan Pak Amir saling melempar senyum. Berbeda dengan Arvin yang tidak bereaksi apapun selain terkejut. Kenapa dia dilepasin? Kalau dia melarikan diri gimana? Tanya Arvin. Juno terkekeh. Mau lari kemana? Polisi sudah bergerak untuk menangkap dia. Selepas pembicaraan itu, Arvin keluar dari ruangan dan menyisakan Pak Amir dan Juno. Juno melirik pria parubaya yang merupakan orang kepercayaan ayahnya itu. Dalam suasana bekerja, keduanya berbicara dengan bahasa formal, namun saat berdua seperti sekarang terkesan lebih santai dan hangat. Berarti, Om udah tahu tentang Nindi. Rio bilang, Om yang urus Nindi masuk ke sekolah ini, ucap Juno. Pak Amir melirik Juno dengan ekspresi terkejut. Kamu sudah tahu tentang Nindi? Juno mengangguk. Iya, Om. Orang suruhan aku yang menemukan data diri Nindi. Pria parubaya itu menepuk bahu Juno. Maaf, Juno. Om tidak ada pilihan lain. Ayah kamu yang minta supaya keberadaan anak perempuannya dirahasiakan. Beliau takut kamu akan benci dan tidak bisa menerima dia. Juno terdiam dan hanya menghela napas. Aku bisa terima. Bagaimanapun juga Nindi adalah adik perempuanku. Dia gak tahu apa-apa dalam masalah di antara orang tua kami. Syukurlah kalau kamu bisa menerima Nindi. Om lega. Kamu benar, Juno. Nindi tidak tahu apa-apa. Jadi sekarang di mana dia tinggal? Sama aku, Om. Syukurlah kalau begitu. Ia tersenyum sekali lagi. Tanpa disadari oleh dua pria itu, Bu Vivi sejak tadi berada di luar ruangan dan mendengar pembicaraan Pak Amir dan Juno. Namun, ia memilih untuk tidak masuk dan pergi ke ballroom untuk menemui Sisil. Kebetulan ia membawa hadiah kecil untuk sang menantu. Begitu memasuki ruangan, suasana masih terasa ramai. Sisil masih duduk bersama Nindi dan Hito di sudut ruangan. Bu Vivi langsung mendekati Sisil setelah sebelumnya menatap Nindi dengan tatapan tak suka. Selamat ya, sayang. Ibu bangga deh sama kamu karena jadi lulusan terbaik. Maaf, ibu telat datang, ucapnya kepada sang menantu sambil menyerahkan bingkisan cantik dari tangannya. Makasih, Bu, sahut Sisil tersenyum tipis dan merasa tidak enak hati terhadap Nindi. Sementara Nindi menunduk dan perlahan mundur. Sadar keberadaannya tak diinginkan, ia segera melangkah keluar setelah berpamitan. Melihat itu, Hito tak tinggal diam. Ia segera menyusul sepupunya itu. Nindi memilih melampiaskan perasaan bersalahnya dengan menangis di taman seorang diri. Sementara di dalam ruangan, Bu Vivi masih bersama Sisil dan mengobrol. Namun, sejak tadi pikiran Sisil tertuju kepada adik iparnya.
Ingin membujuk mertuanya untuk menerima Nindi, ia merasa ragu, sebab sebelumnya Juno sudah memberitahunya agar lebih berhati-hati dalam menjaga perasaan ibunya. Juno yakin ibunya tidak membenci Nindi. Hanya saja belum bisa menerima. Malam ini kamu dan Juno nginap di rumah ibu, iya? Tawar Bu Vivi. Aku terserah Mas Juno aja, Bu. Bu Vivi membelai kepala menantunya penuh kasih. Pokoknya bilang sama Juno ibu tunggu di rumah malam ini. Wanita itu segera bangkit dari tempat duduknya dan beranjak pergi, sebab tidak tahan berlama-lama berada di satu tempat yang sama dengan anak hasil perselingkuhan suaminya. Tinggallah Sisil duduk seorang diri. Ia memijat kepala yang masih terasa berdenyut. Hingga tak lama berselang, sapaan beberapa siswi mengalihkan perhatiannya. Duh, yang lagi hamil. Anak siapa, Sil? Tanya salah seorang siswi dengan nada sinis. Sisil melirik tiga remaja yang setahunya adalah teman satu geng dengan Seira. Jangan-jangan benar kata Seira kalau kamu itu simpenan omong, sahut siswi lainnya. Sisil menarik napas dalam-dalam. Berusaha tenang dan tidak terpancing. Meskipun tak dapat dipungkiri, ejekan para siswi itu sangat menyakiti hatinya. Pasti omong kere. Kalau omong kaya, seleranya gak mungkin kayak kamu, balas salah satunya lagi. Malu-maluin sekolah kita aja. Udah yuk, jangan urusan sama dia. Nanti kita kayak Seira. Urusin tuh omong kamu. Tawa ketiganya memenuhi udara. Tanpa disadari oleh tiga siswi tersebut bahwa Juno ada di belakang mereka dan menatap tajam. Berani kalian menghina istri saya? Tiga siswi itu terlonjak saat mendengar suara tak asing yang berasal dari belakang. Mereka menoleh bersamaan dan menatap bingung sekaligus terkejut. Tapi, Pak, Sisil kan? Sisil istri saya dan anak di dalam kandungannya adalah anak saya. Berani kalian menghinanya. Tentu saja apa yang diucapkan oleh Juno membuat tiga gadis itu sangat terkejut. Nyali seketika menciut dan tak lagi berani bersuara. Udah, Mas. Aku gak apa-apa. Sisil mendekat saat menyadari tatapan penuh amarah suaminya. Bu Meli, bisa bantu saya sebentar? Juno melirik Bu Meli dan memintanya mendekat. Ada apa, Pak? Tanyanya. Tolong urus anak-anak ini, Bu Mel. Ajari supaya lebih beradab dan tidak membiasakan pembulian. Kalau saya boleh tahu apa yang mereka lakukan, Pak? Juno melayangkan tatapan tajam kepada tiga gadis itu. Jelaskan ke Bu Meli apa yang barusan kalian lakukan. Mereka kembali menunduk. Saling dorong satu sama lain untuk memberi penjelasan lebih dulu. Saya minta maaf, Pak. Saya beneran gak tahu kalau Sisil istri Bapak. Soalnya setahu kami selama ini, Sisil adalah keponakan Bapak dari kampung. Jadi karena merasa Sisil adalah anak dari kampung makanya kalian merasa bebas membuli, begitu? Cecar Juno. Maaf, Pak, ucap salah satu dari mereka, membuat Juno kembali menatap Bu Meli. Saya serahkan urusan mereka ke tangan Bu Meli. Terserah mau dihukum apa saja. Setelah mengucapkan kalimat itu, Juno merangkul pinggang istrinya meninggalkan mereka. Sisil menatap suaminya ragu. Mas. Tadi. Ibu datang dan ketemu sama Nindi, ucap Sisil, menghentikan langkah kaki Juno sejenak. Ibu datang. Sisil mengangguk. Ibu gak ngomong apa-apa, sih. Tapi, mungkin Nindi ngerasa keberadaannya gak diinginkan. Jadi dia langsung keluar. Dia pasti lagi nangis, Mas. Terus Nindi keluar gak bilang mau kemana. Mata Juno mengedar ke sekitar ruangan itu untuk mencari keberadaan adiknya. Gak ada Hitoshi yang temenin. Tapi aku takut Nindi sedih. Kita susulin Nindi, ya. Mungkin dia masih di luar, pinta Sisil.
Mereka kemudian meninggalkan ballroom hotel untuk mencari Nindi. Di sisi lain, Bu Meli menatap 3 siswi yang berada di hadapannya. Perbuatan kalian ini tidak bisa ditoleransi. Kalian sudah berusaha menyerang mental seseorang. Apa kalian tahu apa akibat yang bisa timbul dari perbuatan seperti ini? Maaf, Bu. Kita salah, ucap mereka bersamaan, membuat Bu Meli menghela napas. Sebaiknya minta maaf kepada orang yang kalian jahatin tadi. Tapi, saya tetap akan bicara dengan orang tua atau wali kalian, supaya mereka tahu seperti apa kelakuan anak mereka di sekolah. Wajah 3 gadis itu perlahan memucat. Bu Meli akhirnya memberi teguran keras kepada 3 siswinya melalui pembicaraan dengan orang tua. Di sisi lain, berita tentang pernikahan yang terjadi antara Juno dan Sisil mulai tersebar ke seluruh guru dan siswa hingga tidak ada lagi celah untuk menutupi hubungan keduanya. Untuk menghindari fitnah, siang itu juga Juno mengumumkan status pernikahannya dengan Sisil. Juga menjelaskan tentang alasan yang membuat mereka sampai merahasiakan pernikahannya. Ya ampun, pantesan pas Sisil hilang di hutan waktu itu kita dimarahin habis-habisan sama Pak Juno, ucap Rahel, tiba-tiba teringat ketika mereka berkemah di luar kota dan Sisil hilang di tengah hutan. Iya, benar. Tapi waktu itu aku pikirnya Pak Juno panik karena Sisil keponakannya. Ternyata istrinya, toh, sambung Feni Aprilia. Bu Alia sama Pak Niko sampai dibentak-bentak. Adeva terkekepelan. By the way, apa kalian udah tahu info terbaru yang gak kalah heboh? Tanya Tres, salah satu siswi lainnya lagi. Memang ada info apa lagi? Tanya Diana. Aku dapat info, katanya Pak Juno itu ternyata adalah anak pemilik yayasan dan sekolah kita, jawab gadis itu membuat teman-temannya terkejut. Serius? Tahu dari mana? Tanya Rahel. Dengar dari pembicaraan Bu Meli sama Bu Suryani. Tadi aku gak sengaja lewat saat mereka bahas soal itu. Tres meletakkan telunjuk di depan bibir. Wah, enak banget jadi Sisil. Udah dapat guru ganteng, tajir pula, sambung Dewi Indra. Yang apes Bu Alia. Udah pacaran 2 tahun malah ditinggal nikah. Rahel tertawa setelah mengucapkan kalimat itu. Sementara di sisi lain, 3 siswi yang tadi mengolok-olok Sisil telah mendapat peringatan keras dari Bu Meli. Bahkan orang tuanya pun mendapat teguran. Kamu sih, ajak kita temuin Sisil segala, ucap Fitri, tidak mau disalahkan, padahal dirinya lah yang lebih dulu memulai. Aku kan cuma dengerin kata Seira, sahut Jihan. Wajahnya pun sama pucatnya seperti 2 teman lainnya. Seira dipercaya. Dia itu kan ada dendam sama Sisil, tambah Miranda kesal. Untung kita udah lulus. Coba kalau belum. Pasti kena sanksi berat. Udah kapok. Segini aja udah kena mental aku, sahut Fitri, sambil berlalu meninggalkan 2 temannya. Berjalan kecil mencari keberadaan Sisil untuk meminta maaf. Malam ini Nindi menghabiskan waktunya dengan berjalan seorang diri di tepi pantai. Suasana sunyi dan kegelapan malam membawa ketenangan sendiri baginya. Apalagi setelah berbagai macam masalah yang datang silih berganti. Bu, aku mau pulang ke panti. Sekarang lagi cari tiket kapal buat pulang, ucap Nindi kepada ibu angkatnya yang berbicara di telepon. Jangan pulang dulu, nak. Dahi Nindi berkerut mendengar ucapan ibu angkatnya itu. Loh, kenapa, Bu? Ibu marah sama aku. Ucap Nindi lirih. Bertanya dalam hati apakah ibu pemilik panti sudah tidak menginginkan dirinya kembali. Bukan gitu, Nindi. Tapi lebih baik kamu tinggal di sana dulu. Soalnya panti mau digusur, pemilik lahannya mau bangun penangkaran bunga langka di sini. Setelah penggusuran nanti, ibu gak tahu harus tinggal di mana sama adik-adik kamu.
Kita belum punya uang untuk sewa tempat baru. Panti mau digusur. Dalam sekejap Nindi merasakan hatinya seperti diremas kuat. Terlebih setelah mendengar suara Bu Retno yang terdengar menahan tangis. Iya, nak. Karena itu lebih baik kamu tinggal di sana dulu. Ibu akan cari solusi dulu. Siapa tahu bisa numpang sementara di gudang padi. Tapi di sana kan banyak debu, Bu. Ibu sama adik-adik bisa sakit kalau tinggalnya di sana. Nindi menarik napas dalam-dalam, berusaha untuk tidak menangis. Gak apa-apa, nak. Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah. Ya udah, ibu tutup dulu, ya. Mau ke rumah Pak Iwan sebentar untuk minta izin. Iya, Bu. Setelah panggilan terputus, Nindi memeluk ponsel jadul di dadanya. Menahan sesak, terduduk di tepi pantai sambil menangis. Perhatian Nindi baru teralihkan saat mendengar nada pesan pada ponselnya. Berikut pemberitahuan belasan panggilan tidak terjawab dari Juno. Kamu di mana? Sare lokasi, biar kakak jemput. Saya gak apa-apa, Pak. Cuma butuh udara segar aja. Nanti pulang sendiri, kok, balasnya dalam sebuah pesan, lalu menonaktifkan ponselnya dan memasukkan ke dalam tas. Sempat terlintas dalam pikirannya untuk meminta tolong kepada Juno perihal panti asuhan. Namun, ia tak ingin dianggap memanfaatkan kakaknya. Terlebih, Bu Vivi masih sangat membencinya. Nindi masih larut dalam tangis, berjalan di antara deburan ombak saat tiba-tiba terdengar suara seorang pria yang berjalan di tepi pantai dengan ponsel di tangannya. Apa kamu sudah gak waras? Kamu pikir semudah itu menjalankan program bayi tabung? Pekik lelaki itu. Memangnya kenapa kalau aku seorang dokter? Pokoknya aku gak setuju dengan ide gila kamu itu. Panggilan ia putus begitu saja. Mata lelaki itu tertuju pada sosok gadis berambut panjang yang sedang berjalan di antara deburan ombak di tengah gelapnya malam. Hei, jangan ke sana. Bahaya. Pekik lelaki itu, sambil berlari menerjang gadis tersebut. Tubuh keduanya terhempas, disusul dengan gulungan ombak yang deras. Nindi harus batuk berulang-ulang akibat tersedak air laut. Beruntung lelaki itu memiliki fisik yang kuat, sehingga dengan mudah membawanya ke tepian. Kamu sudah gila, iya. Apa masalah hidup kamu sampai mau bunuh diri? Bentak lelaki itu. Namun, Nindi tak menyahut, sebab terpaku dengan tubuhnya yang terasa membeku oleh dinginnya malam. Ia melirik lelaki asing di hadapannya. Dari pakaiannya, Nindi dapat menebak bahwa lelaki galak di hadapannya ini adalah seorang dokter.